Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkuliahan aplikasi komputer manajemen. Ya, kita akan membahas mengenai, kita akan berikan kolomnya dulu. Dan di sini sudah kita bisa lihat bahwa kali ini kita akan membahas mengenai page layout dan page numbering in Word. Bagaimana membuat layout dan memberikan penomoran pada Microsoft Word ya. Ini kita ajarkan, kita pelajari karena bagian daripada administrasi pendidikan atau juga manajemen pendidikan. Baiklah, silakan nanti bisa di-download juga bahan ajarnya atau juga bahan untuk praktikumnya. Nah, kita akan membahas bagaimana membuat layout, font, paragraf, fungsi, kolom, dan page number. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, kita buka dulu kolom Word-nya ya. Oke. Di sini bisa kita lihat buat teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa ya menyimak. Kita akan membuat bagaimana page layout. Nah, di sini sudah ada teks yang bentuknya memang sengaja dibuat acak. Nah, ini nanti biar kita perbaiki. Bagaimana pertama tentang page layout. Jadi teman-teman setelah mengetik, yang pertama yang paling penting adalah page layout atau juga bagaimana desain daripada layoutnya itu sendiri. Yang silakan dibuka, klik page layout, kemudian margin. Nah, teman-teman silakan untuk karya tulis ilmiah, baik itu laporan, skripsi, dan tugas-tugas makalah diharapkan bisa menggunakan format ini. Yang pertama, topnya, bagian atas daripada kertasnya menggunakan 4 cm. Kemudian bagian kiri juga 4 cm. Kemudian di bagian bottom itu gunakan 3 cm. 3 cm. Dan bagian kanannya juga gunakan 3 cm. Nah, ini 4, 4, 3, 3. Kemudian jangan lupa paper. Di sini ada margin, paper, dan layout ya. Papernya gunakan A4. Nah, tergantung kebutuhan, tapi biasanya lebih umum digunakan papernya atau kertasnya ukuran A4 210 x 297 mm. Klik OK. Ya, ini layout desain kertas seperti ini. Kemudian kita juga akan pelajari bagaimana dengan fontnya, hurufnya. Untuk huruf biasanya digunakan huruf kalau kita mau mengubah huruf, ketik aja dulu, nanti kalau mau dirubah bisa Ctrl A ya. Gunakan Ctrl A untuk memblok semua dari areal dari mulai awal sampai akhir halaman. Di sini ada 7 halaman. Ya, bisa kita lihat 7 halaman ini. Ya, di sini ada 7 halaman. Blok aja semua, nanti bisa kita rubah hurufnya. Di sini ada Time New Roman, pilih saja masing-masing ya. Ada banyak, kurang lebih hampir ada 300 jenis huruf barangkali. Dan di sini kita gunakan Time New Roman sebagai standar biasanya untuk laporan ilmiah, tugas-tugas makalah, dan juga membuat skripsi nantinya. Juga laporan-laporan kita kalau kita ada tugas-tugas baik itu mini riset juga tugas praktikum lapangan. Nah, buat teman-teman setelah menggunakan font Time New Roman, jangan lupa, nah kalau kita membuat bab, nah, blok, kemudian di sini ada kolom ya. Nah, di sini kalau ini di tengah, ini di pinggir, dan ini untuk meratakan. Nah, kalau ini posisi di tengah ya. Ya, gunakan untuk headline bab 2 kajian teori atau juga bab 1 pendahuluan. Posisinya bukan di pinggir, bukan pula di paling ujung kanan, tapi di tengah ya. Nah, lalu lupa ini bagaimana? Nah, ini kita blok lagi, posisinya di tengah ya. Kalau kita posisi semacam ini, ya silakan buat rekan-rekan sekalian gunakan ya. Kemudian jangan lupa, nah ini kalau kita lihat nih ya, arealnya ternyata hurufnya tidak rata. Bagaimana meratakannya? Nah, ini gunakan, oke, kita ulangin ya. Nah, ini kan tidak rata. Kalau jika ingin bagian kanannya dengan kirinya rata, maka di sini ada paling kanan yang Just TV. Nah, gunakan Just TV saja. Nah, kita lihat ya perbedaannya ya. Oke. Nah, sekarang halamannya sudah rapi.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian membuat paragraf. Oke, kita rapikan dulu ya. Oke, nah sekarang sudah rapi dari awal sampai halaman 7-nya. Nah, bagaimana cara membuat paragraf? Seringkali teman-teman begini ya bikin paragraf ya, nah, menggunakan spasi. Nah, ini sangat tidak efektif dan tidak akan rata. Bagaimana supaya rata? Sebenarnya mudah sekali. Ada cara pertama. Kita di sini ada tanda panah kecil, paragraf. Kemudian ini ada before, ada after, ada double. Nah, ini kalau double biasa buat spasi ya. Ada single, 1,5, double. Kita gunakan di sini yang double. Bisa juga gunakan 1,5 menggunakan yang ini. Nah, tergantung kebutuhan atau juga instruksi daripada dosen atau papernya itu sendiri. Nah, di sini buat teman-teman gunakan first line. Nah, first line 1,27 ya, itu umum. Nah, silakan klik OK saja. Nah, langsung kan. Loh Pak, kok bisa begitu? Loh, bagaimana dengan bagian yang bawahnya? Apa masih seperti ini? Oke. Kalau ternyata bagian bawahnya belum membentuk juga, ada alternatif, klik aja ke atas, turunkan kembali ke bawah. Nah, ini lebih efektif dan lebih rata. Jadi kalian nggak usah capek-capek ya. Nah, seperti itu. Itu cara pertama. Jadi salah satu bagian bawah ikutkan ke yang atas, turunkan kembali. Nah, ini kan ya semacam ini. Oke. Atau ada juga cara yang paling cepat. Bagaimana caranya? Begini, kita lihat dulu ya. Nah, kalau kita lihat, nah, di sini semuanya masih rata, belum ada paragraf. Blok 1, 2, 3, tergantung yang berapa paragraf yang akan dibuat. Nah, setelah begini, gunakan klik paragraf, kemudian first line. Kalau tadi kan cuma satu-satu, sekarang tiga-tiganya langsung ngebentuk. Nah, ya. Oke, saya ulangi. Kalau kita gunakan ini paragraf pertama, kedua masih lurus kiri kanannya, dan belum ada paragraf yang menjorok ke kanan. Nah, silakan buat teman-teman klik spesial first line 1,27 ya. Kalau misalkan bukan 1,27 silakan aja, tapi yang penting jangan terlalu mendalam juga. Yang penting ada ciri bahwa itu adalah paragraf yang menjorok ke dalam. Boleh 1,3 kalau memang teman-teman sulit membentuk 1,27. Bisa 1,27 ketik aja. Oke. Nah, seperti ini. Ini sudah ngebentuk paragraf ya. Alhamdulillah. Nah, ini sudah. Oh, ternyata ke bawahnya belum, Pak. Silakan tinggal di blok aja. Kemudian udah first line ya. Nah, ternyata Pak ini bagaimana Pak, ke bawahnya belum lurus kanan. Oke, luruskan aja. Justify. Sudah lurus ya. Ini cara cepat, jadi buat teman-teman jangan lupa kalau pengen makalahnya nilainya bagus, yang rapi, karena sebagian dosen ada juga yang suka dengan kerapihan. Kemudian juga isinya juga yang bagus tentunya ya. Nah, ini kita sudah buatkan ada 7 halaman. Lalu bagaimana kita sudah membahas tadi ada beberapa fungsi kontrol A, B, C, P, V, I, dan S. Oke, kita akan bahas ini. Nah, ini teman-teman kita akan lihat beberapa fungsi kontrol ya. Ini ada bisa diblok dulu. Nah, teman-teman bisa di sini. Ini untuk ngeblok. Oke. Ini untuk miring. Kontrol I ya. Bisa diklik kontrol dan huruf I diketik klik berbarengan. Nah, kemudian ada kontrol U. Ini untuk garis bawah. Lalu ada kontrol S. Itu untuk save. Kita lihat ya. Kemudian ada kontrol C, itu untuk copy. Jadi kalau kalian mau copy tulisan, kontrol C, kemudian kopikan ke yang mau, kemudian copy face, kontrol V. Nah, ini. Jadi kalian bisa klik kontrol C untuk mengcopy dan kontrol V untuk mempastenya. Kemudian ada juga kontrol P ya, P. Tadi V ada, ini P. Nah, kalau kontrol P itu untuk mengprint. Ya, bisa lihat ini langsung dia.
mengarah ke arah bagaimana untuk memprint lembar yang mau kita print. Kemudian tentang penomoran. Nah, ini buat teman-teman sekalian, buat penomoran. Di sini masih blank ya, belum ada nomor ya. Pak, bagaimana cara membuat nomor? Nah, kalian klik aja di bagian header atau footernya, bagian paling atasnya seperti ini. Itu bisa juga diklik yang paling bawah seperti ini. Ini sudah ada. Kemudian oke. Kalau sudah diklik dan membentuk tampilan semacam ini, page number, kalian gunakan dulu top of page ya. Gunakan kanan atas. Nah, kemudian sesuaikan ini. Kalau rupanya layoutnya 4 cm bisa digunakan headernya. Perhatikan ya ini ya. Oke, ini 2,5. Kemudian juga footer from buttonnya bisa gunakan 2 cm. Itu 2,5 juga nggak apa-apa. Nah, ini supaya tampilannya rapi. Oke, nah ini sekarang sudah ada halamannya ya. Nah, kalau kita lihat sudah ada halaman 2, sudah ada sampai halaman terakhir semuanya sudah punya nomor halaman. Ini halaman 5 ya, sudah otomatis, jadi nggak perlu membuat tulisan tersendiri, jadi manual, tidak perlu, ini otomatis semua. Nah, kemudian yang perlu kalian catat bahwa untuk halaman pertama pada bagian pertama bab 2, bab 1. Nah, pokoknya halaman pertamanya untuk masing-masing tiap bab, halaman pertamanya tidak berada di kanan seperti ini. Ya. Nah, kalau ini kan halaman satunya berada di kanan. Lalu halaman satunya berada di kanan bawah. Nah, kalian bisa praktekkan. Klik juga, kemudian klik di front first page nih. Nah, kalau sudah begini, kemudian arahkan ke page number. Nah, kemudian pilih yang di tengah ya. Jadi halaman pertamanya di tengah, halaman kedua dan seterusnya berada di kanan atas seperti itu. Nah, ini pembahasan kita pada hari ini. Silakan nanti teman-teman sekalian bisa download di bahan untuk praktikumnya di Google Classroom-nya, juga ada di link YouTube ya, nanti bisa kita share juga. Nah, ini diharapkan kita punya satu pemahaman untuk sama-sama belajar. Dan jangan lupa, oh ya, satu lagi saya lupa. Ini bagaimana Pak cara penomoran biar rapi seperti ini? Nah, ini penomoran penting nih. Nah, penomoran supaya rapi, seandainya ini kan teman-teman biasanya kurang rapi juga di bagian penomoran. Seandainya ada semacam ini mudah sekali, silakan di blok. Kemudian di sini ada penomorannya. Bisa dipilih mau menggunakan angka, menggunakan huruf, silakan. Oke, kita gunakan huruf. Nah, kalau seperti sudah rapi. Adapun untuk memainkan rataannya, nah teman-teman, ini terlalu tengah, mau dikepinggirin silakan. Nah, misalkan mau ke angka dari rataan kirinya mau 1 cm, dan jangan lupa ini ada tanda panah 1, tanda panah 2 yang di bawahnya. Nah, yang gunakan, nah ingat, jadi tidak seperti ini salah, agak ke kanan yang bagian bawahnya sehingga rapi. Nah, bisa setengah senti atau 1 senti boleh maksimal ya. Dan ini biar supaya tulisannya rapi seperti itu. Oke, terima kasih banyak, semoga bisa disimak dan dipraktekkan masing-masing tutorialnya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Bisa kita lengkapi dengan diskusi di WhatsApp group, bisa juga di Classroom. Dan juga jangan lupa buat yang belum subscribe segera di subscribe dan juga di share ke teman yang lain, supaya kalau ada pembaharuan notifikasi dan juga kiriman tutor, kita akan mendapatkan pemberitahuan di akun kita ya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.